teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan bab yang baru, yakni tentang Kingdom Animalia. Nah, bab ini salah satu bab penting ya kalau teman-teman pengen mengikuti seleksi ujian mandiri di SIMAK atau di UTUL UGM ya. Nah, di bagian ini kita akan membahas ya, pertama mungkin tentang ciri-ciri dari hewan dan klasifikasi dasarnya sebagai pengantar. Jadi apa sih ciri dari hewan yang membedakan dia dengan kingdom atau kelompok yang lain? Maka di antaranya teman, ya, hewan itu ciri dasarnya mereka adalah organisme eukariot. Eukariot. Ya, bukan prokariot. Maka ini memisahkan dia dengan kingdom Monera. Atau kalau dalam sistem klasifikasi 6 kingdom, ini akan memisahkan dia dari kingdom Bacteria dan Archaea. Ya. Karena Bacteria dan Archaea itu prokariot. Kemudian kita lengkapi eukariot sekaligus dia multiseluler. Multiseluler. Ya, maka ciri ini akan membedakan dia dengan kingdom Protista terutama. Ya, karena sebagian besar dari Protista itu uniseluler. Maka tersisa 3 kingdom atau 2 kingdom yang lain, yaitu fungi, plantae, dan animalia yang punya ciri eukariot multiseluler. Nah, apa yang membedakan hewan dengan 2 kingdom berikutnya, jamur dan tanaman? Maka ciri berikutnya yang bisa kita tulis ya, yang sangat membedakan dia dengan dua kelompok yang tadi kita sebutkan adalah hewan itu misalnya bersifat heterotrof, tidak bisa membuat makanannya sendiri gitu. Maka ciri ini membedakan dia dengan kelompok tanaman gitu. Dengan ciri ini dia tersisihkan dengan kelompok tanaman. Kenapa? Karena tanaman autotrof gitu. Maka tersisa 1 kingdom nih yang belum bisa dikeluarin dari 3 ciri yang sudah kita tulis. Eukariot multiselular heterotrof itu juga dimiliki oleh kingdom fungi. Apa yang membedakan mungkin hewan dengan jamur diantaranya yang paling pokok ya, tanaman hewan itu tidak punya dinding sel. Nah, inilah yang paling membedakan dia dengan jamur. Kalau jamur punya dinding sel, asal dari zat kitin gitu. Dan sekaligus juga ini membedakan dia dengan tanaman. Tanaman punya dinding sel utamanya dari selulosa gitu. Maka cukup 4 ciri ini udah sangat membedakan antara animalia dengan kingdom-kingdom yang lain. Apalagi jika kita tambahkan lagi ciri-ciri yang lain ya, misalnya yang lebih spesifik. Di antaranya apa? Ciri umum atau ciri dasar dari hewan di antaranya juga adalah kemampuan dia untuk bergerak. Umumnya, meskipun ada yang nggak bisa bergerak, tapi umumnya ya, hewan itu bersifat motil atau mampu bergerak. Lah kok bisa hewan itu bisa bergerak? Apa teman? Karena dia punya sistem yang bisa membuat dia bergerak, yakni sistem organ
yang mana sistem organ itu tidak dimiliki oleh kelompok yang lain secara umum, ya. Dan sistem organ yang dimiliki oleh hewan yang digunakan untuk bergerak itu menggunakan sistem gerak lah. Mereka punya konsep tulang dan otot. Setidaknya mereka punya sistem gerak atau sistem saraf. Maksudnya jika mereka mungkin ada di antara mereka umumnya nggak punya sistem pencernaan, ya ada yang nggak punya sistem ekskresi, tapi secara umum mereka semuanya punya sistem gerak atau sistem saraf. Nah ini ciri dasar dari hewan yang membedakan dia dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah berikutnya adalah dasar klasifikasi hewan. Ya, jadi maksudnya gimana ya? Kalau 5 ciri tadi yang kita sebutkan itu kita gunakan untuk membedakan hewan dengan kelompok yang lain yang ada di luarnya. Untuk membedakan kingdom Animalia, hewan-hewan yang ada di bawah kingdom Animalia atau makhluk hidup yang ada di bawah kingdom Animalia dengan makhluk hidup lain yang ada di kingdom yang lain. Dengan makhluk hidup yang ada di jamur, di fungi, plantae, di protista atau kelompok bakteri. Nah, yang kedua ini, dasar klasifikasi hewan ini maksudnya apa? Yaitu ciri-ciri yang kita akan gunakan untuk membedakan kelompok hewan yang satu dengan kelompok hewan yang lain gitu. Ya, ini ciri-ciri spesifik dimiliki oleh sebagian hewan, tidak dimiliki hewan yang lain gitu. Sehingga mereka terbedakan. Kurang lebih kita akan mencatat 5 ciri dasar yang biasanya digunakan untuk mengelompokkan hewan tersebut. Apa aja teman-teman? Di antaranya yang pertama, ya, ciri dasar pertama adalah ada tidaknya jaringan dasar. Ada tidaknya jaringan. Ya, bukan jaringan dasar, jaringan aja yang cukupnya. Ada tidaknya jaringan gitu. Ini apa? Ada hewan yang punya jaringan, ada yang nggak punya. Ya. Maka hewan terbagi menjadi 2. Hewan terbagi jadi 2. Hewan apa itu? Penamaannya pertama disebut dengan istilah parazoa. Kelompok hewan kedua kita sebut dengan istilah eumetazoa. Ya. Parazoa dan eumetazoa. Ada kelompok ketiga? Nggak ada, cuma 2 ini, parazoa dan eumetazoa. Apa itu parazoa? Yaitu kelompok hewan yang belum punya atau tidak punya. Mereka ini kelompok hewan yang tidak punya jaringan sejati. Tidak punya jaringan sejati. Nah, jadi tak lengkapi mungkin ya. Ada tidaknya jaringan sejati. Ya. Jadi ada tidaknya jaringan sejati. Sementara eumetazoa adalah kelompok hewan yang sudah punya jaringan sejati. Nah, gitu. Apa maksudnya? Jadi, hewan parazoa maupun eumetazoa, mereka sebagai hewan semuanya pasti multiseluler, tersusun atas banyak sel. Gitu.
Maka kalau pada konsep hewan, jaringan hewan, sel-sel itu nanti akan mengelompok, membentuk jaringan berbeda, yang mana pada hewan ada 4 jaringan dasarnya. Ada jaringan epitel, kelompok sel yang membentuk jaringan epitel, ada kelompok sel yang membentuk jaringan ikat, ada jaringan otot, dan ada jaringan saraf. Gitu. Setiap jaringan ini punya sel yang bentuk dan fungsinya beda. Jaringan epitel misalnya ada yang bentuknya kubus. Bayangin ada kumpulan sel yang bentuknya kubus. Fungsinya misalnya untuk absorpsi atau reabsorpsi. Tapi sel otot polos misalnya bentuknya gelondong. Kumpulan sel yang berbentuk gelondong fungsinya bukan untuk absorpsi, tapi untuk kontraksi. Gitu. Bentuknya beda. Ya. Bentuk selnya beda. Tersusun atas banyak sel juga karena dia jaringnya. Tapi kalau pada kelompok hewan parazoa, dia memang tersusun atas banyak sel. Tapi sel-sel itu, teman-teman, tidak membentuk jaringan. Mereka tidak bekerja sama sel-selnya untuk membentuk jaringan. Mereka bekerja sendiri-sendiri. Kalau jaringan itu bekerja sama, gitu, sel-selnya. Ya, kalau ini bekerja sendiri-sendiri. Maka hewan parazoa ini yang tidak punya jaringan sejati, ini keluar darinya satu filum. Jadi di bawah kingdom Animalia ada namanya filum. Ya, jadi urutan taksonomi, takson, di bawah kingdom ada filum, di bawah filum ada kelas, di bawah kelas ada ordo, famili, genus, spesies gitu. Maka persis di bawah kingdom Animalia itu ada filum, jumlahnya 9 gitu. Ya, 9 filum. Dari 9 filum itu hanya satu filum yang punya ciri parazoa. Disebut dengan istilah filum Porifera, dan dia adalah hewan paling rendah. Ya, kelompok hewan paling rendah yang nggak punya jaringan sejati disebut filum Porifera. Nah, sementara sisanya, artinya ada 8 filum, ya, itu masuk kelompok Eumetazoa. Setelah Porifera ada namanya filum Coelenterata, hewan dengan tubuh berongga. Coelenterata. Dari namanya coelon ya. Coelon artinya rongga. Ya. Ada 8 filum: Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan yang paling terakhir Chordata. Maka kita cukup tulis dulu filum Coelenterata sampai filum Chordata. Ya, ada berapa nama kita nggak sebut nih karena udah ketemu 3 nama dari 9, maka ada 6 nama belum muncul nih kita tulisannya. Meski tadi udah kita sebut tuh tadi. Akan keluar sendiri satu persatu nama itu, teman-teman, ya. Kemudian ya, ini kita udah ketemu dasar klasifikasi hewan yang pertama, ada tidaknya jaringan sejati. Dasar klasifikasi hewan yang kedua, teman-teman, yang kedua apa? Ciri kedua yang digunakan untuk mengelompokkan hewan adalah simetri tubuh. Ya, simetri tubuh. Maka hewan berdasarkan simetri tubuhnya dia terbagi 2. Ada hewan yang asimetris, badannya nggak simetris. Asimetris. Ya. Ada hewan yang simetris badannya. Ya. Nah, yang apa? Yang asimetris sendiri terbagi 2 lagi, teman-teman. Ada dari mereka yang sifatnya simetri radial. Ya. Ada yang tubuhnya istilahnya simetri bilateral. Gitu, Pak. Simetri ini terbagi 2 nih. Simetri radial sama simetri bilateral. Ya. Apa contohnya? Jadi mungkin untuk memudahkan, langsung kita tulis contohnya. Filumnya, ya.
Nah, untuk yang asimetris, bentuk badannya nggak simetris tuh, ya. Keluar darinya satu filum dan dia filum yang paling rendah juga tadi, yaitu filum porifera. Bentuk tubuhnya nggak simetris, ya. Ya gimana tuh? Misalnya ambil ya, contohnya porifera itu spons, kelompok hewan spons, ya. Itu ini misalnya ada dasar lautan, ya. Terus dia tumbuh, istilahnya hidup menempel di sana. Ini satu individu, terus ada individu lainnya, dia punya semacam lubang di permukaan atas badannya, ya. Nah, gitu dia. Terus dia punya apa? Punya lubang-lubang atau pori-pori di permukaan tubuhnya. Inilah spons. Ya, bentuknya bukan kotak kayak film tuh ya. Bentuknya asimetris. Kalau asimetris bentuknya nggak simetris. Yang simetris terbagi dua, ada simetri radial, ada simetri bilateral. Kayak gimana tuh simetri radial dan bilateral? Kalau simetri radial, ya dia punya titik potong yang banyak. Ambil contohnya ubur-ubur, ya. Karena ini kelompok yang masuk simetri radial itu filum Coelentrata. Filumnya ubur-ubur, teman-teman. Ya. Sisanya setelah Coelentrata apa? Ada namanya filum Platyhelminthes, cacing pipih. Ya, Platyhelminthes itu cacing pipih. Sampai chordata. Nah, maka ada muncul nama baru nih, ya. Ada muncul nama baru selain porifera, Coelentrata, maka dan chordata ada nama Platyhelminthes, ya. Nah, apa itu simetri radial? Jadi contohnya Coelentrata ubur-ubur, ya. Jadi ubur-ubur tuh dilihat dari sisi atas atau dari sisi bawah, dia bentuknya bulat. Bentuk tubuhnya bulat nih, gini misalnya. Maka dia punya titik potong di mana aja. Kamu potong di sini misalnya, maka kiri kanan sama nih potongannya. Dipotong sini atas bawah sama, dipotong samping juga sama nih. Semua bagiannya bisa dipotong, menghasilkan potongan yang sama belahannya. Itu namanya simetri radial. Ya. Hewan yang lebih tinggi tingkatannya itu punya ciri tubuh simetri bilateral. Contohnya kita manusia. Jadi bi artinya dua, lateral sisi, hanya punya dua sisi tubuh yuk, yang asalnya dari satu titik potong. Gimana maksudnya? Ambil contoh manusia. Ya. Nah, anggaplah gini. Ya, hewan apapun ya yang mau diwakili, mau sapi, mau kuda ya. Maka mau manusia ini dia punya satu titik potong sini. Maka kiri kanan sama, tapi dipotong di tempat yang lain, titik belahannya beda tuh. Dipotong di perut, maka di atas ada kepala, nggak ada, di bawah nggak ada gitu. Jadi cuma satu, namanya simetri apa? Bilateral, teman-teman. Ya. Maka ini ciri hewan yang lebih tinggi. Maka berdasarkan simetri tubuhnya hewan ada tiga, asimetris, simetri radial, dan simetri bilateral. Kemudian ciri ketiga yang digunakan sebagai dasar klasifikasi adalah jumlah lapisan dasar atau lapisan germinal di tahap embriogenesis. Jumlah lapisan germinal. Ya. Maka hewan terbagi jadi dua. Jadi ini di tahap, kalau teman pelajari di sistem reproduksi ada namanya tahap gastrula. Ya. Maka gastrula
berdasarkan jumlah lapisan dasarnya hewan terbagi dua. Ada hewan namanya diploblastik. Ada kelompok hewan kita sebut dengan kelompok hewan triploblastik. Ada bentuk yang ketiga? Enggak ada. Maka hewan diploblastik itu hanya punya dua bagian atau lapisan germinal ya di tahap gastrulanya. Beda dengan hewan triploblastik sesuai namanya, maka dia ada 3 lapis, teman-teman. Ya. Nggak bisa gambar seperti ini. Ya, ini sketsa untuk memudahkan aja memahami. Ya, maka ada namanya lapisan ektodem dan endodem. Ekto luar, endo dalam. Sementara kalau triploblastik, selain ektodem dan endodem, lapisan tengahnya disebut dengan istilah mesodem. Ya, selain ekto dan endo ada apa? Ada mesodemnya. Nah, kelompok hewan yang diploblastik yang punya 2 lapis saja ini ternyata mencakup 2 filum terendah, teman-teman. Yakni filum, tadi teman udah kita lewat ya, Porifera, dan temennya di bawahnya apa tadi? Ubur-ubur. Yakni filum, kita pakai tadan ya, Porifera dan Coelenterata. Maka sisanya, setelahnya tadi ada Platyhelminthes ya. Sisanya masuk triploblastik, mencakup filum Platyhelminthes ya, sampai filum, ini maksudnya sampai ya, karena ada banyak di sana, sampai filum Chordata. Nah, itu pembagian yang berikutnya ya, selain tadi apa? Simetri tubuh. Yang ketiga, jumlah lapisan germinal. Kemudian yang keempat, kita masuk ke ciri keempat. Ciri dasar keempat, yakni tentang apa namanya, kondisi selom, gitu ya. Kita sebut kondisi selom. Apa tuh selom? Selom itu rongga tubuh. Maka berdasarkan selomnya hewan terbagi 3. Dan selom ini teman-teman asalnya dari lapisan mesodem. Ya, rongga tubuh itu asalnya dari lapisan mesodem. Jadi kalau teman pelajari setelah tahapan gastrula, ya kan urut-urutannya itu, kalau sharing ringkas saya nggak detail banget. Setelah zigot kan ada namanya morula. Habis morula namanya blastula di tahapan perkembangan embrio ya. Habis tahapan blastula namanya apa? Gastrula. Nanti gastrula menghasilkan embrio yang lebih matang dan hasil akhirnya menghasilkan bayi atau fetus. Gitu.
Maka dari tahap gastrula ya menjadi fetus itu terjadi namanya pembentukan organ atau organogenesis gitu. Maka gastrula yang tersusun atas 3 lapis ya, ada namanya ektodem, kemudian mesodem, baru apa? Endodem. Gitu ya. Maka ektodem ini akan menghasilkan jaringan berbeda dari 2 yang lain. Begitu juga mesodem dan endodem nih. Ya, jenis jaringan dibentuk beda atau organ dibentuk beda karena tahapan pembentukan organ terjadi di sini. Nah, ektodem diantaranya membentuk bagian epidermis dari kulit. Kemudian dia bikin indera. Dia juga bikin saraf, teman-teman. Sementara mesodem ini yang akan membentuk rongga berupa tulang dan otot yang membentuk rongga tubuh kita. Sementara lapisan endodem ini yang membentuk saluran terdalam dari tubuh kita, yakni saluran pencernaan. Bagian terdalam dari tubuh kita saluran pencernaan gitu. Ya. Maka rongga tubuh kita itu rongga dada dan rongga perut itu asalnya dari dibungkus atau dibentuk oleh tulang dan otot yang asalnya dari mesodem. Maka hewan yang punya rongga selom itu hanya hewan yang punya mesodem, yaitu hewan yang disebut dengan istilah triploblastik tadi, teman-teman. Ya. Maka hewan triploblastik itu terbagi jadi 3. Ya. Terbagi jadi berapa? 3. Ada namanya triploblastik acelomata. Ada triploblastik pseudo celomata dan triploblastik celomata. Gitu. Acelomata artinya hewan yang tidak punya rongga tubuh. Nggak punya selom. Pseudocelomata ini rongga semu. Ya. Sementara celomata yang punya rongga sejati. Gitu. Nah, yang cukup kita ketahui, pahami, yaitu kelompok hewannya. Nah, hewan yang punya triploblastik acelomata itu hanya terutama hewan dari filum Platyhelminthes. Gitu. Pseudocelomata di atasnya ada namanya hewan Nemathelminthes. Ya. Sisanya masuk kelompok hewan celomata, yakni dari filum Annelida. Ya, kalau detail tuh ada Mollusca, Arthropoda, ada 5 ya. Kemudian Echinodermata, maaf itu Echino. Dan filum yang paling tinggi Chordata. Nah, itu pembagian hewan triploblastik ya menjadi 3 kelompok dengan filum-filumnya secara lengkap. Berikutnya, kita akan bahas filum terendah yang ada di bawah kingdom Animalia, yakni kelompok Porifera.
Apa sih ciri khas dari Porifera yang membedakan dia dengan kelompok yang lain? Yang pertama, ya, seperti yang sudah kita sebutkan di pengantar, Porifera ini tergolong hewan parazoa. Artinya apa? Dia tidak punya jaringan khusus, tidak punya jaringan sejati, teman-teman. Maka mereka tidak punya istilah epitel, nggak punya istilah jaringan ikat, jaringan otot, atau jaringan saraf. Ya. Yang kedua, mereka itu tidak punya simetri tubuh, baik simetri bilateral maupun simetri radial. Kita sebut mereka masih bersifat asimetris. Ya. Yang kedua atau yang ketiga, mereka itu masih bersifat diploblastik, ya. Maka di tahap di tahap gastrula, di tahap embrio ketika masih bayi, ya. Dia hanya tersusun atas dua bagian tubuhnya, ada namanya ektodem, ada namanya endodem. Nah, ektodem akan ketika dewasa, ya, membentuk hewan dewasa, ektodem akan membentuk lapisan eksternal, ya. Sementara endodem akan membentuk lapisan internalnya. Tubuhnya tersusun atas dua lapis bagian tubuh, ada eksternal, ada internal. Nah, antara eksternal dan internal ada rongga yang kita sebut dengan istilah lapisan mesohil. Rongga itu isinya cairan yang semi gel gitu ya, tidak padat, tidak cair, jadi dia gel. Nah, lapisan itu kita sebut dengan mesohil. Oke, yang pertama, lapisan eksternal itu, jadi teman bisa lihat gambarnya yang sebelah kanan nih. Itu ada gambar apa, Porifera, ya. Jadi Porifera ini hewan berpori, contohnya spons, ya. Secara anatomi tubuhnya tersusun atau ada tiga istilah penting, ya, sebelum masuk ke anatominya mungkin. Jadi dia itu makan dengan istilah filter feeders. Mereka mengambil makanan yang masuk ke tubuhnya bersama cairan, bersama air gitu. Air itu masuk melalui lubang-lubang kecil yang ada di permukaan tubuhnya, disebut dengan istilah ostium. Jadi di permukaan tubuhnya ini ada lubang-lubang banyak, ya, ada banyak lubang-lubang di sini yang kita sebut dengan istilah ostium. Ostium. Nah, kemudian dari ostium, dari seluruh lubang-lubang kecil, pori-pori tadi, maka disebutlah dia porifera. Ostium inilah perinya ini. Pori-pori kecil itu masuk ke rongga tengah dari badannya yang disebut dengan istilah spongsol. Ya. Nanti di spongsol inilah terdapat sel-sel yang mengambil makanan yang masuk bersama air tadi. Ya. Sampah-sampahnya kemudian dikeluarin melalui lubang gede yang ada di bagian atas yang disebut dengan istilah osculum. Nah, itu urut-urutannya. Ostium, spongsol, baru osculum. Ya. Maka tubuhnya, dinding tubuhnya ini tersusun atas tiga bagian tadi. Ada lapisan eksternal dan internal. Nah, yang ini teman-teman, ya. Ini lapisan luarnya, lapisan eksternalnya. Ya. Ini lapisan internalnya. Nah, terus diantaranya ada lapis rongga yang berisi cairan yang kita sebut dengan istilah mesohil. Nah, maaf, yang internalnya itu harusnya kita tunjuk yang gambar selnya. Yang sel-selnya itu baru ada lapisan diantaranya namanya mesohil. Gitu.
Maka lapisan eksternal ya, kulit luarnya itu tersusun atas kelompok sel yang disebut dengan istilah pinakosit. Ini ada pinakosit, teman-teman. Ya. Bisa kita tulis. Lapisan eksternal ini tadi kalimatnya apa? Berasal dari perkembangan jaringan ektodem. Ya. Kemudian dia tersusun atas sel-sel pinakosit. Sementara lapisan mesohil yang berisi, jadi dia sejatinya adalah rongga, teman-teman ya. Dia rongga atau ya, dia rongga yang berada di antara dua dinding begitu ya. Dinding eksternal dan dinding internal berisi cairan ya, yang kita sebut mungkin bersifat semi gel gitu ya. Nah, ternyata di cairan atau di lapisan mesohil ini, teman-teman, ini terdapat beberapa atau terdapat sel-sel juga ternyata di sana ya. Yang diantaranya adalah ada namanya sel amebosit di sana. Jadi mengandung sel amebosit. Ya. Sementara yang lapisan internal ini tersusun atas, jadi dia berasal dari perkembangan jaringan endodem ya. Dia tersusun atas sel-sel, ini terkenal banget, koanosit. Disebut juga dengan istilah sel leher. Ya. Bentuknya ya yang ini, teman-teman ya, gambarnya. Ini gambarnya nih. Nah, dia jadi cirinya dia punya flagel. Ya, ini ada flagelnya. Nah, ini yang banyak inilah ya. Nah, apa fungsinya dia? Sel koanosit ini berperan, jadi dialah yang berbatasan langsung dengan rongga spongsel yang tadi makanan masuk di sana. Maka fungsi dia adalah ngambil makanan tadi dan mencernanya. Ya. Nah, makanan yang dia cerna itu dia gunakan, sebagiannya dia keluarin lagi dan berikan kepada amebosit, teman-teman ya, yang ada di lapisan mesohil, lapisan sebelahnya. Nah, teman bisa lihat gambarnya ini, koanositnya, terus ada amebosit nih. Sesuai namanya, amebosit ini bisa bergerak ya. Maka di antara peran amebosit adalah mentransfer makanan.
mentransport makanan dari mana? Ya dari kuanosit ke sel yang lain yang membutuhkan, semisal pinakosit tadi. Kemudian si amebosit ini punya fungsi ganda. Dia juga lah yang berperan untuk menghasilkan rangka. Menghasilkan rangka ya. Rangkanya itu ada yang keras, ada yang lembut. Yang keras itu kita sebut dengan istilah spicula. Ya, yang lembut, contohnya di lembut yang dipakai untuk spons itu, untuk buat nyuci cuci piring itu, kita sebut istilah spongin. Ya, yang di filmnya SpongeBob sebenarnya rangkanya tok itu ya, dan itu rangkanya yang tipenya yang spongin ini. Yang terakhir teman-teman ya, si amebosit ini juga berperan untuk menghasilkan atau membentuk sperma dan ovum, maka berperan di dalam proses reproduksi. Jadi dialah tipe sel yang nanti bisa membelah dan menghasilkan gamet untuk reproduksi seksualnya ya. Berikutnya teman-teman adalah pembahasan filum yang kedua, yakni Coelenterata ya. Disebut dengan istilah hewan berongga dari kata selom. Apa ciri khasnya dia? Pertama, dia itu dia sudah punya jaringan sejati ya, berbeda dengan Porifera yang ada di bawahnya. Maka disebutlah dia dengan istilah masuk kelompok Eumetazoa. Yang kemudian kedua, ciri khasnya adalah dia masih diploblastik ya. Kemudian dan dia juga simetri radial. Jadi ini dua-duanya ini ciri rendah ya. Karena ciri yang tinggi itu triploblastik dan simetri bilateral gitu. Maka dia tergolong hewan rendah. Kemudian Coelenterata ya, karena tersusun terdiri berupa diploblastik di tahapan embrionya. Ketika dewasa dia juga cuma punya 2 lapisan tubuh juga. Ya. Ada namanya epidermis, ada gastrodermis, teman-teman. Ya. Ada epidermis, ada apa? Gastrodermis. Nah, epidermis ini adalah lapisan pelindung, lapisan terluar yang asalnya berasal dari perkembangan ektodem. Sementara gastrodermis, lapisan yang dalam, ya ini kalau digambar ada epidermis yang kulit luar, gastrodermis yang paling dalam. Ya. Nah, maka gastrodermis yang ini berasal dari perkembangan lapisan endodem. Nah, ternyata mirip dengan Porifera, antara dinding luar tubuhnya dengan dinding dalamnya ada rongga. Penamanya yang beda. Kalau Porifera disebut dengan istilah mesohil, kalau ini disebut dengan istilah mesoglea. Ya. Maka ini juga sama, ada isinya cairan yang berbentuk semijal atau berbentuk gel gitu.
Maka istilah mesoglea. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui, Porifera ini atau Coelenterata ini punya daur hidup, teman-teman, ya. Punya daur hidup, cuman mungkin kita nggak terlalu detail mempelajari daur hidupnya. Intinya daur hidup itu mirip dengan konsep pada serangga ada istilah telur, kemudian ulat, kepompong, baru dewasa, dewasa bertelur lagi, maka ada bersiklus tuh. Ada siklus hidupnya. Maka secara umum siklus hidupnya berkisar antara dua bentuk. Ada bentuk polip, ya, ada bentuk medusa namanya, ya. Nah, ini. Jadi punya daur hidup gitu ya. Punya daur hidup yang berkisar antara bentuk polip, ya, bolak-balik nanti dengan tahap medusa. Ya, nanti medusa jadi polip lagi tuh atau menghasilkan polip. Polip adalah tahapan di mana dia bersifat sesil, artinya dia menetap gitu ya di dasar lautan, dia nggak berpindah-pindah. Menetap di dasar perairan disebut dengan istilah sesil. Nah, sementara tahap medusa adalah tahapan yang mana dia bisa berenang atau bergerak bebas di perairan. Maka dikenallah dia dengan istilah bergerak tuh motil, lawannya sesil. Itu. Ya, jadi ada bentuk medusanya, ada bentuk polipnya. Maka yang terakhir mungkin yang perlu kita ketahui tentang siapa Coelenterata ini, ya, dia bisa dikelompokkan menjadi 3. Atau diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, ya. Ada kelompok namanya hidrozoa, ya. Ada kelompok namanya hidrozoa. Kemudian ada kelompoknya namanya scyphozoa. Scyphozoa. Yang terakhir ada kelompok namanya anthozoa. Nah, hidrozoa adalah kelompok, jadi ada perbedaannya, yang mana dia juga punya daur hidup antara polip dan medusa, cuman yang dominan dalam hidupnya adalah tahapan yang polip. Gitu. Apa contohnya? Jadi contohnya, ya, misalnya adalah hidra. Ada hewan namanya hidra. Atau contoh yang lain obelia. Ya. Nah, mereka punya daur hidup polip dan medusa, cuman sebagian besar hidupnya itu tetap di dasar lautan. Ya, hidra contohnya. Kemudian yang kedua, Scyphozoa. Ini juga punya daur hidup berkisar antara polip dan medusa. Dan yang dominan dari hidupnya kebalikan dari hidrozoa adalah medusanya yang bergerak bebas
yang dominan. Dominan maksudnya yang panjang dan mungkin kita temukan dia dalam bentuk itu ya biasanya. Misalnya ya ubur-ubur, Aurelia aurita ya. Ubur-ubur itu tahapan dominannya ya medusa, bentuknya ubur-ubur ya. Kemudian yang terakhir Anthozoa, ini secara umum hanya punya tahapan polip ya, tidak punya tahapan medusa. Contoh hewannya sesuai namanya antho artinya bunga ya, zoa hewan berbunga, hewan yang kayak bunga. Apa contohnya gitu? Contohnya anemon atau kelompok karang laut gitu. Nah, itu teman-teman ya tentang apa? Coelenterata. Ya, kita lanjut teman-teman ya. Setelah kita mempelajari dua filum terendah dari kelompok hewan, yakni Porifera dan Coelenterata, kita masuk ke kelompok berikutnya, yakni 3 filum sekaligus teman-teman kita akan bahas ya. Yakni 3 filum di bawah kelompok cacing atau vermes, yakni Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Kita mulai dengan yang paling bawah dari mereka, yakni Platyhelminthes. Di antara cirinya ya, dia sudah tergolong kelompok yang punya jaringan sejati, maka disebut Eumetazoa. Kemudian dibanding kelompok sebelumnya Coelenterata dan Porifera, dia sudah tinggi ya, termasuk simetri bilateral. Ya, kalau kelompok yang sebelumnya masih simetri radial. Kemudian yang kedua, Platyhelminthes ini sudah tergolong hewan triploblastik ya. Kalau dua yang sebelumnya itu masih diploblastik. Meskipun demikian dia masih tergolong rendah karena dia belum punya rongga tubuh, maka disebut aselomata. A artinya sih tidak, selom rongga. Nah, kemudian sesuai namanya dia disebut Platyhelminthes karena dia punya tubuh berbentuk pipih, flat, tipis ya, pipih ya maksudnya. Kemudian ciri yang terakhir, yang ketiga, keempat yang kita tulis di sini, sebenarnya ada banyak cirinya, tapi ini yang pokok yang teman harus kuasai, yaitu dia punya rongga gastrovaskular yang merupakan bagian dari sistem pencernaan dan pengangkutannya. Ya. Ringkasnya, rongga gastrovaskular ini hanya ditemukan di dua kelompok hewan, yakni Platyhelminthes dan kelompok Coelenterata, yakni yang sebelumnya, kelompoknya ubur-ubur dan hidra. Ya. Apa itu rongga gastrovaskular? Ringkasnya tuh bisa membayangkan dia bagian dari sistem pencernaan, di mana ketika ada makanan masuk melalui rongga mulut, maka secara umum nanti dari rongga mulut makanan itu langsung ke rongga gastrovaskular ini. Ya, di rongga gastrovaskular inilah makanan itu dicerna, dia saluran pencernaan ya. Habis dicerna, makanan diserap di dinding rongga gastrovaskular itu, ada sel-sel di sana yang menyerap makanan. Ya, sisa pencernaannya itu dibuang melalui tempat dia masuk juga, yaitu melalui mulut juga. Mereka nggak punya anus gitu, maka mereka termasuk golongan sistem pencernaan tidak lengkap gitu ya, hanya punya mulut tanpa anus gitu. Makanan masuk melalui mulut, keluar lagi lewat mulut, itulah rongga gastrovaskular. Kemudian langsung saja ke klasifikasinya. Jadi kita cuma bahas dua ya untuk kelompok ini. Setelah kita bahas ciri khasnya, sekarang kita langsung ke ke kelasnya ya. Apa contoh spesiesnya sih? Biasanya itu yang pokok untuk kita ketahui, teman-teman. Maka kelompok Platyhelminthes ini ya termasuk kelompok yang beragam. Dia kita bagi menjadi 3 kelas. Jadi setelah filum Platyhelminthes, di bawahnya ada kelas. Kelasnya ada 3, Tubularia, Trematoda, dan Cestoda. Tubularia ini adalah kelompok dari mereka yang mana secara umum dari mereka itu dia kurang atau jarang yang sifatnya parasit ya. Di antara contoh yang terkenal adalah
planaria. Jadi kita cukup mungkin tuliskan contoh spesiesnya. Yang terkenal namanya planaria sp gitu ya. Nah, yang terkenal dari planaria ini ya, dia itu di antaranya punya ciri dia bukan parasit ya. Tapi dia hidup bebas di air tawar ya. Dengan memakan makhluk hidup lain yang lebih kecil ukurannya ya. Maka dia istilahnya karnivora gitu. Tapi bukan parasit ya. Kemudian dia terkenal sebagai bioindikator pencemaran air. Bioindikator pencemaran air ya. Jadi kita bisa mengetahui air itu baik atau tidak, ada pencemarnya atau tidak, yaitu dengan memeriksa ada tidaknya planaria yang hidup di sana. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita ambil sampel air terus ternyata ada planaria di sana ya, maka bisa dipastikan airnya bersih gitu karena dia sensitif terhadap zat pencemar ya. Nah, itu yang pokok untuk planaria. Meskipun juga ada ciri yang lain, misalnya dia terkenal tuh teman-teman dia punya daya regenerasi yang tinggi. Jadi dia bisa mengalami namanya fragmentasi yang kemudian bisa menghasilkan kepotong gitu ya, menghasilkan individu baru gitu. Secara aseksual artinya. Punya daya regenerasi yang tinggi ya. Kemudian kita langsung ke kelompok yang kedua ya. Kelompok trematoda ini secara umum semuanya parasit ya. Yang terkenal misalnya teman-teman kenal dengan istilah cacing hati, yaitu ada namanya Fasciola hepatica, dari kata hepar artinya hati ya, maka dia menyerang parasit atau dia sebagai parasit gitu ya. Meskipun dia parasitnya umumnya pada domba gitu, kalau pada manusia jarang, tapi bisa jadi gitu ya. Yang kalau pada manusia yang terkenal itu namanya Clonorchis sinensis ya. Sebenarnya ini ada daur hidupnya, ada siklus hidupnya, bisa kita hafalkan, tapi untuk ujian mandiri itu tidak ditanyakan sejauh itu ya. Jadi kita cukup pahami daur hidup ringkasnya saja, apa inangnya yang diperlukan ya. Misalnya dari inangnya ketika ada misalnya yang Clonorchis sinensis, ketika ada manusia buang air besar gitulah ya, ini inang utamanya, maka bersama feses manusia itu keluarlah telur dari Clonorchis sinensis ya, keluar telurnya. Kemudian telurnya itu di sana akan menghasilkan suatu larva yang bisa bergerak. Kalau detail namanya kelompok Miracidium gitu ya. Nah, ringkasnya nanti larva itu akan bergerak ke suatu siput air tawar ya, mungkin tak sebut keong lah gitu ya. Kemudian nanti di tubuh keong dia akan bereproduksi secara aseksual dan kemudian keluar dari tubuh keong untuk mencari inang sementara keduanya. Selain keong ya, dia juga akan masuk ke tubuh ikan air tawar gitu. Nah, setelah masuk ke tubuh ikan air tawar, nanti manusia akan memakan ikan ini yang mungkin dia tidak matang ya masaknya, kemudian masuk kembali ke tubuhnya si manusia gitu. Nah, maka manusia ada inang utamanya, keong dan ikan itu inang perantara istilahnya. Nah, adapun yang Fasciola hepatica, misalnya ambil contoh manusia atau domba, seringnya domba ya. Maka nanti juga dia keluar
dan dia inang sementaranya keong, ya, keong. Kemudian nanti dia akan nempel di permukaan dari batang tanaman, rumput yang ada di air gitu ya. Tapi bukan inang, dia cuma nempel di mana, di batang atau di daunnya gitu. Ketika ada domba makan rumput tersebut atau ada manusia makan sayur yang mengandung apa namanya, tahapan kistanya si siapa ini Fasciola hepatica, maka nanti dia cacingan gitu ya. Kemudian yang kelompok ketiga yang terakhir ada namanya Cestoda, ya. Kelompok Cestoda ini juga disebut dengan istilah cacing pita, nama lainnya. Bentuknya kayak pita kaset. Disebut cacing pita. Yang terkenal ada 2 spesies, teman-teman. Ada namanya Taenia saginata. Ya. Ada namanya Taenia saginata. Ada namanya Taenia solium. Ya. Taenia saginata ini adalah kelompok cacing pita yang mana ketika dia kan menyerang saluran pencernaan ya, hidup di saluran pencernaan. Ketika ada manusia ya buang air besar dan mengandung telur dari cacing ini, maka keluarlah telur cacingnya. Kemudian nanti dia apa nanti masuk ke tubuh inang perantaranya, yakni ke tubuh sapi gitu ya, melalui makanan tentunya. Makanannya kurang bersih, di rumputnya atau di makanannya itu mengandung larva dari cacing ini, maka masuk ke tubuh sapi. Di tubuh sapi nanti akan bergerak ke otot lah gitu ya. Nah, ketika manusia memakan otot atau daging sapi, maka siklusnya berulang balik ke tubuh manusia. Sementara kalau Taenia solium, yang membedakan adalah perantaraannya, dia bukan sapi tapi babi. Ya, maka kalau sagi sapi ya, maka yang satu solium babi gitu. Apa bedanya keduanya selain inang perantaranya? Ya, ini kalau dia Taenia solium ya, yang gambar sebelah ini teman-teman, ini adalah gambar Taenia solium ya. Jadi tubuhnya itu tersusun atas, bisa kita katakan 2 bagian. Ada namanya scolex, kepalanya. Ya, sisanya yang tersusun atas segmen-segmen. Setiap segmen ini disebut dengan istilah proglotit. Proglotit. Ya. Proglotit ini berperan untuk menghasilkan telur. Ya, setiap proglotit ini mampu menghasilkan telur ya untuk reproduksi. Adapun yang perlu kita bahas adalah bagian skolexnya. Pada Taenia solium, teman-teman ya, di bagian skolex dia kepala ini disebut kepala, beda dengan kepalanya kita. Kepala kita ada mulut, tapi dia nggak ada mulutnya, teman-teman. Ya, dia nggak butuh mulut. Kenapa dia nggak butuh mulut? Karena dia memang nggak punya sistem pencernaan. Gitu. Dia nggak punya sistem pencernaan. Dia sudah hidup di usus halus, maka makanan di usus halus itu udah halus, udah dicerna oleh manusia gitu, udah kecil-kecil, glukosa, fruktosa, amino asid ya, gliserol dan yang lain, itu mereka tinggal serap melalui permukaan tubuhnya. Setiap permukaan tubuhnya proglotit dan ini bisa menyerap makanan itu secara langsung gitu. Mereka nggak butuh mulut, maka di kepalanya nggak ada mulut. Terus apa yang ada di mulut gitu ya? Maka yang pertama di mulut, baik keduanya ini, Taenia saginata maupun Taenia solium, ini punya namanya saker. Ya, saker itu diterjemahkannya mungkin alat isap gitu. Ya, punya saker atau alat isap. Baik Taenia saginata maupun solium. Yang ini teman-teman ya, saker tuh yang ini.
Jadi saker itu buat nempel gitu. Dia ngisep, tujuannya buat nempel di dinding usus dari manusia. Ya, mirip mungkin pada tentakel gurita atau cumi-cumi. Itu ada tonjolan-tonjolan yang fungsinya buat nempel gitu. Saker ini buat nempel agar dia tetap di sana gitu. Baik Taenia saginata maupun Solium punya saker ini. Cuman kalau pada Taenia Solium selain saker ya, dia juga punya namanya rostelum. Jadi selain saker dia juga punya rostelum. Nah, jadi ini ini kita langsung tulis rostelum. Apa itu? Alat kait. Ya. Maka ini rostelum. Dia fungsinya buat mengaitkan badannya di dinding usus sehingga dia lebih kuat nanti nempel di sana. Namun dengan adanya rostelum ini bisa menyebabkan infeksi luka gitu ya di dinding usus sehingga Taenia Solium itu disebut lebih berbahaya dibanding yang Taenia saginata. Nah, itu teman-teman tentang kelompok yang pertama yakni Platyhelminthes. Jadi setelah kita bahas kelompok Platyhelminthes, nah sekarang kita masuk ke kelompok cacing yang kedua yakni Nemathelminthes. Nah, Nemathelminthes ini juga disebut dengan istilah cacing gilik ya. Punya ciri khas diantaranya dia punya jaringan sejati yakni eumetazoa, kemudian juga sudah simetri bilateral ya, kemudian bersifat triploblastik, punya 3 lapisan germinal di tahap gastrulanya, ada ektodem, mesodem, dan endodem. Dan yang berikutnya dia dibanding Platyhelminthes dia udah lebih tinggi, dimana kalau Platyhelminthes masih bersifat asilomata, belum punya rongga tubuh. Nah, Nemathelminthes ini sudah punya rongga tubuh yang meskipun masih bersifat semu, maka disebut pseudoselomata. Pseudo artinya semu ya. Nah, kemudian ciri yang lain, kalau Platyhelminthes tubuhnya pipih ya, tipis pipih gitu. Nah, Nemathelminthes ciri khasnya adalah tubuhnya bulat dan ujungnya runcing begitu. Ini menandakan kalau dia secara umum adalah parasit, teman-teman. Ya, dia bersifat parasit. Nah, kalau dilengkapi, Nemathelminthes itu juga termasuk kelompok yang dia punya exoskeleton. Jadi dari semua hewan ya, yang punya exoskeleton tuh cuma 2. Yang pertama Nemathelminthes, yang kedua namanya Arthropoda. Jadi itu ciri tambahannya. Nah, apa sih contohnya cacing yang masuk kelompok Nemathelminthes ya? Kita nggak pelajari klasifikasinya, kita langsung akan bahas ininya aja, contoh makhluk hidupnya, contoh cacingnya apa sih ya. Yang pertama ada yang paling sering ya disebutkan namanya, ada namanya Ascaris lumbricioides ya. Teman-teman sering sebut dia dengan istilah cacing gelang ya. Kalau saya lebih senang sebut dengan istilah cacing perut ya. Ini cacing gelang ini
Jadi dia menyerang sistem pencernaan manusia. Bayangin ada makanan masuk, ya. Bersama makanan ini ada telur atau mungkin larva dari Ascaris lumbricoides yang kemudian akhirnya masuk ke saluran pencernaan ke usus halus tuh teman-teman. Nah, bersama nutrisi makanan dia masuk ke darah, ya. Bayangin dari darah nanti dia ke jantung gitu, ke jantung. Nah, dari jantung kan harusnya balik lagi ke darah gitu kan, bersirkulasi, ternyata enggak gitu. Dia nanti bergerak dari jantung atau dia dari jantung ke paru-paru, ya. Dia dari jantung ke paru-paru tentunya melalui pembuluh darah. Ada namanya arteri pulmonalis gitu. Nah, dari paru-paru harusnya balik ke jantung, tapi ini enggak, dia bergerak ke saluran pernapasan atas. Ya, dia ke trakea, kemudian nanti dari trakea dia ke laring, ya. Nanti dari saluran pernafasan dia balik lagi ke saluran pencernaan melalui esofagus, kerongkongan, ya. Kemudian nanti dia masuk ke lambung dan akhirnya balik lagi ke usus halus dan bertelur di sana. Gitu. Nanti keluar lagi. Nah, ketika manusia buang air besar, maka keluarlah telurnya itu bersama feses, ya. Kemudian nanti mungkin makanan telurnya itu kemudian terbawa oleh air ke makanan manusia yang kotor gitu, sehingga balik lagi gitu. Maka Ascaris lumbricoides ini teman-teman, dia melewati 3 sistem di tubuh manusia, ya. Jadi dia melewati 3 sistem tuh. Tadi apa? Sistem pencernaan, ya. Kemudian ke sistem sirkulasi, kemudian ke sistem respirasi, pernafasan, baru balik lagi ke sistem pencernaan, ya. Itu yang pertama, cacing Ascaris lumbricoides. Diingat, dia nggak punya vektor, dia nggak punya pembawa, dia masuk bersama makanan yang nggak bersih lah begitu, ya. Kemudian yang kedua adalah kalau ini tadi boleh teman-teman sebut dengan istilah cacing gelang atau cacing perut, ya. Maka yang kedua ada namanya Oxyrus vermicularis. Ya, ini biasa disebut dengan istilah cacing kremi atau kremi. Cacing kremi. Maka kalau siapa Ascaris lumbricoides tadi, teman-teman, ya, yang dia serang adalah usus halus, ya, dia hidup di usus halus, maka nanti Oxyrus vermicularis ini dari mana? Dari luar tubuh dia akan masuk bersama makanan juga yang enggak bersih, ya. Nanti kemudian dia ujung-ujungnya ke usus besar, ya. Jadi dia hidup di mana? Di usus besar. Kemudian nanti pada saat akan bertelur, maka dia akan ke anus bertelur, sehingga nanti bikin gatal-gatal gitu. Nah, itu anak kecil mungkin ada gatal-gatal bagian anusnya, maka kemungkinan besar, ya, di antara penyebabnya mungkin dari kelompok cacing kremi ini. Jadi mungkin masuk bersama makanan ke usus besar, ya, dia. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ada namanya Useria bancrofti. Ini disebut dengan istilah cacing filaria, penyebab penyakit kaki gajah, ya. Dia dari 4 spesies yang akan kita tulis, ya. Dia satu-satunya pakai vektor berupa apa? Nyamuk. Jadi dia masuk bersama nyamuk, namanya nyamuk Culex spesiesnya,
bukan nyamuk DB ya, bukan nyamuk Anopheles, tapi namanya nyamuk Culex. Nanti ringkasnya, nyamuk ini kemudian menggigit darah manusia, dia masuk ke sistem sirkulasi, menggigit manusia masuk ke darah maksudnya, baru nanti ujung-ujungnya dia kemana? Ke sistem limfa, ya, ke pembuluh limfa, teman-teman. Nah, padahal fungsi dari sistem limfa kita pelajari di sistem sirkulasi atau sistem limfa itu adalah mengembalikan cairan darah yang masuk ke jaringan ya kembali lagi ke darah gitu. Maka ketika ada seseorang yang tersumbat pembuluh limfanya karena ada cacing ini tadi, maka nanti cairan yang ada di jaringan itu tidak bisa dibalikkan ke darah sehingga terjadi penumpukan cairan di jaringan. Istilah medisnya disebut dengan istilah edema, cuman ini lebih parah, sehingga nanti terjadi penumpukan cairan di jaringan tubuhnya, terutama di bagian kaki, sehingga muncul ciri penyakit kaki gajah. Yang terakhir teman-teman ada namanya Ankylostoma duodenale. Ankylostoma atau duo ya, duodenale, dari kata duodenum, khusus 12 jari, duodenale. Nah, ini disebut juga dengan istilah cacing tambang ya. Dia ini cacing tambang. Ini cacing tambang ya. Nah, terus cara masuknya dia gimana? Kalau dua yang pertama tadi, Ascaris dan Oxyrus masuk bersama makanan ya. Kemudian Wuchereria bancrofti masuk menggunakan vektor nyamuk Culex, maka Ankylostoma duodenale gimana? Maka nanti dia berbeda sendiri, dia masuk. Jadi ada tahapan larva yang dia mungkin bisa bergerak ya. Larva itu kemudian masuk ya melalui kulit, terutama mungkin kulit kaki ya. Kemudian nanti dia akan bergerak ke darah ya, pembuluh darah, kemudian ke jantung, kemudian ke paru-paru, ke trakea, kemudian ke esofagus, ke lambung, baru ke usus halus. Nah, maka dia juga seperti halnya Ascaris lumbricoides, dia melewati tiga sistem di tubuh kita ya, melewati sistem pencernaan sirkulasi, kemudian respirasi, baru balik ke atau dia menuju ke pencernaan ya, karena dia hidup di sana di usus ya. Maka dari situlah muncul istilah duodenale dari kata duodenum. Jadi mana bisa tulis nanti ke peredaran darah, sistem sirkulasi, baru respirasi, paru-paru, kemudian naik ke alat pernapasan atas tadi ya, baru dia tertelan oleh kita ya, karena memang tembus antara saluran pencernaan dan pernapasan itu bagian yang namanya faring ya, baru ke ujung-ujungnya masuk ke saluran pencernaan dan tujuannya dia nanti ke usus teman-teman. Ya, itulah contoh Nemathelminthes yang biasa keluar di soal ya. Berikutnya kita bahas yang kelompok yang terakhir dari kelompok cacing, yakni Annelida, kelompoknya cacing tanah gitu. Nah, dia seperti halnya dua cacing yang sebelumnya, dia sudah eumetazoa, kemudian punya tubuh simetri bilateral, sudah triploblastik, dan dia tingkatan pertama yang bisa kita sebutkan dia yang sudah selomata, sudah punya organ tubuh sejati ya. Kemudian dia juga dari semua invertebrata, dia salah satu dari dua jenis invertebrata yang sudah punya peredaran darah tertutup gitu.
Karena ada yang punya sebagian besar hewan tidak bertulang belakang itu invertebrate itu peredaran darahnya terbuka ya, kecuali dua, yaitu Annelida sama Cephalopoda ini. Sama Cephalopoda maksudnya. Nah, ciri yang lain dari Annelida, dia tubuhnya bersegmen. Biasanya disebut dengan hewan metameri. Ya, bersama dua kelompok yang lain, yakni Arthropoda dan Chordata, filumnya kita. Ya, jadi ada 3 filum hewan yang sudah punya tubuh bersegmen. Annelida, kemudian Arthropoda, dan yang terakhir ada kelompok Chordata, yakni kelompoknya kita. Nah, kita langsung ke ininya teman-teman, klasifikasinya. Kelompok yang pertama yakni jadi Annelida ini dibagi jadi 3 berdasarkan kondisi rambut. Jadi mereka ini ada rambutnya ya. Dari kata polychaeta, seta itu rambut ya. Jadi mereka ini kelompok hewan yang dianggap memiliki banyak rambut. Dan semuanya hidup di perairan, di laut utamanya ya. Hidup di laut. Polychaeta ya, ini punya punya semacam, jadi rambut-rambut itu tumbuh dari semacam alat gerak ya. Ini yang teman-teman sebut dengan istilah parapodia. Podia dari kata poda, kaki, para, pertengahan, kaki pertengahan. Jadi mungkin maksudnya bukan kaki sesungguhnya, bukan kaki yang sejati gitu ya. Ini kaki yang masih sederhana. Parapodia ini mungkin dia bisa dipakai untuk bergerak, tapi diantara fungsi tambahannya teman-teman, dia juga bisa berperan sebagai alat respirasi ya, alat untuk bernafas gitu. Jadi nanti oksigen ya dan CO2 banyak bertukar di daerah tersebut karena dia mengandung banyak pembuluh darah di bagian itu ya. Nah, ini ciri dari polychaeta ya, hidup sebagian besarnya hidup di perairan, terutama di laut. Apa contohnya? Mungkin teman-teman pernah dengar istilah cacing wawo ya, cacing palolo namanya. Ini cacing yang kalau orang yang hidup di pesisir pantai ya, mereka mengkonsumsi lah 2 kelompok cacing ini ya. Kalau yang kalau cacing palolo disebut dengan istilah Eunis viridis ya. Yang ini saya agak lupa nama latinnya ya, nanti teman bisa cek ya. Jadi ada cacing wawo dan ada cacing palolo. Kemudian yang kedua ada kelompok oligochaeta ya. Dari kata oligo lawannya poly. Kalau poly itu banyak atau panjang gitu ya, oligo itu artinya sedikit atau pendek gitu. Maka ada istilah polisakarida, ada oligosakarida. Ada yang rantai panjang, ada yang rantai pendek. Kalau di sini lebih ke arah maksudnya dia punya sedikit rambut, memiliki sedikit rambut ya. Kemudian contohnya ya, inilah kelompoknya cacing tanah. Misalnya kelompoknya cacing tanah yang spesiesnya sebenarnya ada banyak ya.
Di antara yang terkenal ya ada namanya Lumbriscus terrestris. Lumbriscus terrestris. Nah, maka mereka ini sebagian besar adalah kelompok detrivor ya. Mereka kelompok yang fungsinya untuk merombak limbah atau sampah organik. Jadi bagian dari penguraian. Kemudian yang terakhir adalah kelompok Hirudine, adalah kelompok cacing yang mereka tidak berambut, tidak punya rambut. Contohnya apa? Lintah. Misalnya lintah ya. Di antara spesiesnya ada namanya Hirudo medicinalis ya. Jadi bisa dipakai untuk obat ya. Di antaranya terapi lintah medicinalis. Nah, maka kalau yang lintah ini sifatnya dia parasit ya, dan yang terkenal dia bisa menghasilkan zat antikoagulan yang mencegah pembekuan darah, sehingga ketika dia menyerap atau menghisap darah inangnya, misalnya manusia, maka nanti itu akan mencegah agar tidak terjadi pembekuan darah, sehingga dia bisa seenaknya menghisap darah tersebut sampai dia kenyang ya. Nah inilah kurang lebih teman-teman dia kelompok cacing. Dan yang terakhir tadi kita bahas kelompoknya cacing tanah Annelida yang ada 3 kelompok. Adalah pembahasan filum Mollusca. Mollusca sendiri berasal dari bahasa Latin mollis yang artinya lunak. Ya memang karena semua hewan yang berada di bawah kelompok ini adalah hewan yang punya tubuh lunak. Ya. Apa cirinya? Di antaranya seperti yang sudah kita sampaikan di bagian pengantar, Mollusca itu termasuk hewan yang termasuk eukariot, kemudian multiseluler, ya. Kemudian dia udah istilahnya punya simetri tubuh bilateral, kemudian sudah punya rongga tubuh sejati, maka disebut Diploblastic coelomata. Nah, sesuai nama tadi kita sebut dengan hewan bertubuh lunak. Maka karena tubuhnya lunak, dia harus memproteksi tubuh lunak tersebut dengan memiliki cangkang. Jadi sebagian besarnya hewan ini punya cangkang. Nah, Mollusca itu ada 5 atau 6 kelas, namun di sini kita cuma jabarkan 3 kelas ya, secara sederhana juga. Yang pertama ya, sebagai klasifikasinya pengelompokannya, kelas yang pertama ada namanya kelompok Cephalopoda. Sesuai namanya, cepal artinya kepala, poda artinya kaki. Artinya hewan yang punya kaki di kepala atau kepala di kaki. Apa itu? Jadi intinya kaki yang dimaksud adalah tentakel. Ya, maka ini kelompoknya cumi-cumi yang punya tentakel di kepala, yang berperan sebagai alat buat bergerak ya, alat renang ya. Nah, yang pokok untuk kita sebutkan tentang Cephalopoda ini ya adalah dia kelompok yang sebelumnya kita sebut punya peredaran darah tertutup. Jadi dia sudah termasuk hewan yang tinggi, teman-teman. Kelompok Cephalopoda ini. Contohnya apa? Ya, di antaranya kelompoknya cumi-cumi, Loligoespe ya. Kemudian ada octopus atau gurita. Ya. Yang terakhir ada namanya Nautilus. Kalau cumi-cumi dan gurita cangkangnya itu ada di dalam tubuhnya. Ya, cangkangnya ada di dalam. Tapi kalau Nautilus ini kelompok Cephalopoda yang cangkangnya ada di luar tubuh. Mirip dengan kelompoknya kerang atau kelompoknya bekicot ya, punya cangkang di luar. Nah, kelompok yang kedua adalah Gastropoda. Itu namanya gastro artinya perut, poda artinya kaki. Jadi dia menggunakan perut sebagai kaki atau alat gerak.
Nah, gitu ya ringkas tentang gastropoda. Kita nggak bahas detail anatominya ya, tapi lebih ke arah itu aja. Yang berikutnya adalah contohnya aja ya. Ada keong, kelompoknya keong ya, bekicot dan yang lainnya. Yang terakhir ya, ada kelompok Pelesipoda. Pelesipoda dari namanya, poda artinya kaki, pelesi pipi. Jadi dia kelompok hewan yang punya kaki pipi, disebutkan di beberapa buku kakinya itu mirip kapak begitu ya. Jadi dia semakin ke sana semakin menyempit ya, seperti halnya kapak gitu. Kemudian ciri yang kedua adalah Pelesipoda ini dia punya sepasang cangkang, maka disebutlah dia dengan istilah kelas Bivalvia ya, punya dua cangkang. Jadi Pelesipoda ini nama kelasnya, boleh juga nama kelas yang lainnya sinonim Bivalvia ya. Yang ketiga punya ciri khas, mereka punya insang yang berlembar-lembar atau berlapis-lapis, sehingga disebutlah dia dengan kelompok lameli. Lameli artinya lembaran, branchiata artinya insang ya. Nah, ini nama kelompok juga nih. Jadi bisa disebut kelas Pelesipoda, boleh disebut kelas Bivalvia, boleh disebut kelas Lamellibranchia. Contohnya apa? Kelompok kerang. Berikutnya teman-teman adalah filum Arthropoda. Nah, filum Arthropoda adalah filum dengan jumlah atau anggota yang paling banyak jenisnya ya, dibanding filum yang lain yang ada di bawah kingdom Animalia. Jadi dia paling beragam nih filumnya ini. Nah, di antara karakteristik dari Arthropoda, seperti halnya kelompok hewan sebelumnya, dia sudah hewan itu eukariot, kemudian multiselular, punya simetri tubuh bilateral ya, triploblastik, selomata, punya rongga tubuh sejati. Nah, sesuai namanya Arthropoda disebut Arthropoda karena punya kaki berbuku-buku, bersendi-sendi ya. Sesuai namanya, poda kaki, arthro buku atau sendi. Kemudian ciri berikutnya adalah Arthropoda adalah salah satu dari 3 kelompok hewan yang punya segmen di badannya, maka disebut dengan istilah hewan metameri ya. Jadi ini ciri tinggi sebenarnya gitu ya. Berikutnya sering ditegaskan ya, atau karena sering keluar di soal yang tentang peredaran darah pada kelompok Arthropoda, maka kita tegaskan Arthropoda ini termasuk hewan rendah yang peredaran darahnya masih terbuka gitu. Nah, semua Arthropoda secara umum ya punya ciri, mereka punya minimal atau maksimal punya 3 bagian tubuh teman. Ada sepal artinya kepala, kemudian ada istilah toraks itu dada, abdomen artinya perut ya. Nah, untuk pengelompokannya Arthropoda kita bisa bagi menjadi 4 kelas, 4 kelompok. Di bawah filum Arthropoda ada 4 kelas gitu. Kelas yang pertama disebut Insecta, yang ciri khasnya adalah mereka semuanya tanpa pengecualian punya 3 pasang kaki, jadi kakinya ada 6. Oleh karena itu Insecta ini disebut juga dengan istilah kelas Hexapoda. Hexa artinya 6, poda artinya kaki ya, punya 6 kaki. Kemudian dia satu-satunya kelompok Arthropoda yang tubuhnya ya lengkap atau terpisah menjadi 3 bagian. Ada sepal, kepala, toraks, dada, dan abdomen, perut. Jadi terpisah-pisah ketiganya gitu. Kalau kelompok yang lain nanti mereka cuma punya 2 bagian tubuh. Kalau ini lengkap 3 nih teman-teman. Bagian yang berikutnya adalah Insecta ini punya antena ya, sebagai alat indera ya, jumlahnya cuma sepasang gitu. Kemudian mereka satu-satunya kelompok Arthropoda yang punya sayap.
Yang selanjutnya, kelompok insekta ini juga sering ditanyakan alat respirasinya. Kalau kita bernapas pakai paru-paru, maka mereka bernapas menggunakan namanya sistem trakea. Serangga saya kira jelas teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok arnida, kelompoknya laba-laba. Kalau insekta tadi jumlah kakinya 3 pasang, ini jumlah kakinya di atasnya, yaitu ada 4 pasang atau 8. Kalau tadi insekta tubuhnya terbagi jadi 3, kalau ini tubuhnya hanya terbagi jadi 2 bagian. Ada namanya bagian cephalothorax, ya, di mana kepala dan dada menyatu, jadi dihitung 1 gitu. Dan bagian yang kedua namanya abdomen. Jadi kita hitungnya cuma 2 bagian tubuh, namanya cephalothorax dan abdomen. Yang ketiga, ya, arachnida ini berbeda dengan kelompok insekta yang punya antena, ini enggak punya antena, ya, dan dia juga punya sayap. Kalau insekta bernafas dengan sistem trakea, kalau ini bernafasnya menggunakan alat namanya paru-paru buku, ya. Kemudian arachnida kelompoknya termasuk luas, ya, masuk di dalamnya ada laba-laba, ada kalajengking, ya, ada namanya tungau, ya, jadi luas. Kemudian yang ketiga adalah kelompok krustase. Ini semuanya hidup di perairan, ya, baik di air tawar maupun air laut. Kalau tadi serangga 3 pasang, arachnida 4 pasang, ini umumnya krustase punya 5 pasang kaki. Jumlahnya 10 ya, meskipun ada yang lebih. Tapi ini kita bahasa umumnya. Tubuhnya seperti halnya arachnida terbagi jadi 2 bagian, ada cephalothorax dan abdomen. Nah, bedanya kalau ini paling banyak antenanya, teman, ya. Mereka punya 2 pasang antena, jadi 4 antenanya. Tapi mereka karena hidup di perairan tidak perlu sayap, ya. Kemudian karena mereka hidup di perairan, mereka bernapas pakai alat yang sama dengan ikan, itu menggunakan insang. Contohnya lobster, ya, udang dan kepiting. Yang kelompok terakhir, ya, ada kelompok namanya Myriapoda, itu kelompok hewan yang punya kaki banyak. Maka bagian tubuhnya terbagi 2 juga, ada sepal dan abdomen, ada kepala dan perut tanpa dada, ya, nggak ada istilah toraksnya. Kemudian dia punya antena yang jumlahnya sepasang, ya, namun dia tidak punya sayap. Alat pernapasannya mirip dengan insekta, dia punya sistem trakea. Nah, kemudian Myriapoda ini kakinya berapa? Tadi banyak kita sebut. Berdasarkan jumlah kakinya, maka Myriapoda dibagi lagi jadi 2 subkelas, ya, atau 2 ordo. Ada namanya Silopoda dan Diplopoda. Silopoda itu adalah kelompok Myriapoda yang jumlah kakinya ada 1 pasang per segmen. Jadi setiap segmen ada 1 pasang. Ya. Beda dengan Diplopoda, yang mana dia punya jumlah kaki lebih banyak dibanding Silopoda. Berapa? 2 pasang untuk setiap segmennya. Jadi dihitungnya jumlah kaki per segmennya. Nah, gitu. Maka apa contohnya? Kalau Silopoda contohnya kelabang, Diplopoda contohnya kaki 1000.